Misteri kematian diplomat muda Kemlu. Penyelidikan kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri, Kemlu, pria inisial ADP, 39, yang ditemukan tewas dengan kepala terlilit lakban di kosan, masih terus berlanjut. Dalam rekaman video CCTV yang diperoleh Detikcom, Kamis, 10 Juli 2025, terlihat ADP masuk ke kamar kos pada pukul 23.23 WIB, Senin 7 Juli. Pada pukul 23.24 WIB, ADP terlihat keluar dari kamar kos dan membawa kantong kresek. ADP lalu kembali tanpa membawa kresek. Ia terlihat masuk kembali ke dalam kamar kos pada pukul 23.25 waktu Indonesia Barat. Tak ada gerak-gerik yang mencurigakan. ADP terlihat berjalan masuk menuju kamar kosnya kembali dengan kemeja yang terbuka seluruh kancingnya. Aktivitas terakhir sebelumnya, polisi menjelaskan aktivitas terakhir diplomat Kementerian Luar Negeri, Kemlu, ADP, 39, yang tewas di dalam kamar kos di Menteng, Jakarta Pusat. Polisi menyebut korban sempat menyapa penjaga kos pada malam sebelum tewas. Jadi malam hari itu dia sekitar pukul 22, jam 10-an mendekati pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Dia nyapa, penjaga kos, "Ayo, Mas," gitu aja, kata Kapolsek Menteng Kompol Reza Rahandi saat dihubungi, Selasa 8 Juli. Korban tampak mengambil pesanan makanan dari ojek online. Setelah itu, korban sempat makan di ruang makan kosan. Selanjutnya, korban masuk ke dalam kamar dan tidak terpantau lagi dari CCTV. Komunikasi terakhir yang dilakukan korban ialah menghubungi istri pada jam 21 waktu Indonesia Barat. Ditemukan penjaga kos. Polisi mengungkap jasad korban ditemukan oleh penjaga kos pada Selasa 8 Juli pagi. Penjaga kos itu membuka paksa kamar korban setelah diminta oleh istri korban untuk mengecek kondisinya. Detik-detik saat penjaga kos menemukan korban juga terekam CCTV. Dalam rekaman CCTV tersebut terlihat ada dua orang yang tengah berusaha membuka jendela kamar kosan korban. Salah satunya, pria berkemeja dengan corak garis putih biru, yang merupakan penjaga kosan. Penjaga kosan tersebut ditemani oleh seorang pria yang memakai jaket hijau. Pria berjaket hijau ini terlihat merekam video saat si penjaga kosan membuka jendela. Setelah berhasil membuka paksa jendela kosan, penjaga kos lalu mencoba membuka pintu dari dalam dengan posisi badan setengah masuk melewati jendela. Keduanya tampak mencoba membuka pintu dari dalam bersusah payah. Setelah pintu terbuka, penjaga kosan masuk ke dalam kamar dan saat itulah ia mendapati korban sudah tidak bernyawa. Menyusul pria berjaket hijau juga masuk dan memvideokan keadaan di dalam. Setelah itu, keduanya meninggalkan kamar kosan korban dalam keadaan pintu terbuka. Pihak kampus Universitas Gadjah Mada, tempat Arya dulu menimba ilmu, langsung menyuarakan keprihatinan. Mereka menyebut kematian Arya sebagai tidak wajar dan menuntut penyelidikan penuh. Beberapa kolega menyebut Arya sebagai sosok idealis dan tidak memiliki musuh. Komisi 3 DPR RI pun ikut angkat bicara, meminta agar pengusutan kasus ini dilakukan secara transparan dan profesional. Publik harus tahu kebenaran. Polisi telah memeriksa istri korban, pemilik kos, penjaga, serta tetangga kamar. Dari hasil awal, Arya diketahui memiliki riwayat sakit GERD dan kolesterol. Tapi apakah penyakit itu cukup untuk menjelaskan kematiannya? Pihak forensik masih menyelidiki kemungkinan racun, zat kimia, atau tekanan mental. Namun hingga hari ini, belum ada kesimpulan final dari hasil otopsi. Di tengah beragam spekulasi, keluarga korban memilih bungkam. Mereka menantikan hasil resmi dari pihak berwenang. Arya Darupangayunan kini telah dimakamkan, namun misteri kematiannya masih menyelimuti publik. Di saat banyak diplomat muda berjuang menjaga nama baik negara, kematian seorang di antara mereka meninggalkan duka dan tanda tanya besar. Kita hanya bisa berharap bahwa kebenaran akan terungkap. Dan jika ada yang bersalah, mereka harus bertanggung jawab. Dalam dunia diplomasi yang penuh kerahasiaan, kejujuran tetap menjadi pondasi utama. Selamat jalan, Arya. Indonesia berduka untukmu.